Hai teman-teman, akhirnya bikin video tutorial lagi. Sebenarnya yang bikin jarang upload tuh karena males ngedit videonya, bikin audio pakai AI dan lain sebagainya. Kenapa perlu audio pakai AI? Ya, karena saya belum punya alat yang proper buat record audio. Daripada audionya nggak bersih, ya mending pakai AI aja. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat penyiram tanaman otomatis. Sebetulnya ini adalah alat pesanan teman. Namun daripada proses pembuatan cuma lewat gitu aja, mending saya kontenin aja buat dokumentasi. Siapa tahu bisa bermanfaat buat yang nonton. Sebenarnya udah banyak tutorial membuat penyiram tanaman otomatis ini. Namun alat ini akan saya buat sedikit berbeda. Alat akan saya buat lebih user-friendly, agar pengguna yang tidak mempunyai background programming bisa menggunakan alat ini. Terutama jika mau mengubah settingan batas kelembapan untuk menyalakan pompa, dan setting delay dalam pembacaan kelembapan. Cara kerja alat yang saya inginkan adalah sebagai berikut. Pertama, pompa akan nyala ketika kelembapan tanah di bawah ambang batas bawah, dan akan mati ketika kelembapan di atas ambang batas atas. Kedua, saat pompa mati, sensor akan membaca kelembapan tidak terus-menerus, melainkan setiap beberapa detik sekali agar sensor lebih awet dan tahan lama. Sensor akan membaca terus-menerus hanya ketika pompa dalam keadaan nyala untuk menghindari kelebihan air. Dan terakhir, membuat menu setting untuk memudahkan user mengatur ambang batas bawah, atas, dan delay pembacaan sensor. Pertama-tama, mari bahas komponen yang diperlukan. Komponen utama dari proyek ini adalah sensor kelembapan tanah. Sensor ini akan ditancapkan ke dalam tanah untuk mengukur tingkat kelembapannya. Dari beberapa sumber yang saya dapat, sensor soil moisture yang recommended untuk digunakan adalah Capacitive Soil Moisture Sensor. Capacitive Soil Moisture Sensor bekerja dengan mengukur perubahan kapasitansi akibat kadar air di sekitar sensor. Sedangkan Resistive Soil Moisture mengukur tahanan listrik antara dua elektroda logam di dalam tanah. Sensor resistif ini mempunyai dua elektroda logam yang terbuka sehingga rawan korosi dan tidak bisa digunakan dengan jangka waktu lama. Berikut ini tabel perbandingan sensor kelembapan tanah resistif dan kapasitif. Untuk komponen lainnya, ada rotary encoder. Ini digunakan sebagai tombol masuk ke menu setting dan mengubah nilai ambang batas bawah dan batas atas kelembapan, serta timer pembacaan sensor. Komponen selanjutnya adalah relay. Relay digunakan untuk menyalakan pompa. Lalu ada LCD I2C dengan ukuran 16x2 yang digunakan untuk menampilkan data kelembapan, batas bawah dan atas, timer serta menu setting. Terakhir, mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Nano karena ukurannya yang kecil dan pin input-outputnya yang sudah mencukupi. Mari kita lanjut ke merangkai komponen. Berikut ini skema rangkaian yang akan saya buat. Mari buat terlebih dahulu prototipenya di project board. Ini adalah sensor soil moisture kapasitif. Namun dalam uji coba ini saya tidak menggunakannya terlebih dahulu. Di sini saya pakai potensiometer sebagai pengganti sensor soil moisture untuk mempermudah uji coba prototipe project-nya. Potensiometer digunakan untuk mensimulasikan naik turunnya kelembapan tanah tanpa perlu menyiapkan tanah beneran. Oke, rangkaian prototipenya sudah selesai. Mari lanjut ke pembuatan programnya.
few moments later. Oke, program udah jadi. Mari kita upload programnya. Mari kita lihat hasilnya. Nilai awal batas bawah, atas dan timer pembacaan sensor adalah sebagai berikut. Saya putar potensiometer seolah kelembapan tanah berkurang. Dapat dilihat, sensor membaca kelembapan tanah setiap timernya habis. Ketika kelembapan tanah di bawah ambang batas bawah, maka relay untuk pompa nyala. Saat relay nyala, sensor membaca kelembapan tiap sedetik sekali. Saya coba naikkan kelembapannya. Saat kelembapan di atas ambang batas atas, maka relay mati. Selanjutnya saya coba ubah parameter ambang batas dan timer di menu setting. Masuk menu setting dengan menekan rotary encoder, dan mengubah parameter dengan memutar rotary encoder. Dapat dilihat pada LCD bahwa ketiga parameter telah berubah. Kita coba lagi. Perubahan parameter ini disimpan di EEPROM Arduino. Sehingga jika Arduino dimatikan dan dinyalakan lagi, settingan parameter tetap tersimpan. Sampai sini saja video pada kali ini. Selanjutnya saya akan buat desain PCB dan packaging alatnya. Sampai jumpa lagi.